Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, mata kuliah Kajian Analisis Lingkungan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Fajar Gumbira, STMSC, akan membahas mengenai instrumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk anggota dari kelas A ini terdiri dari 6 orang, yaitu next. Yang pertama ada Muhammad Afif Fidri, yang kedua ada Dita Silviani, yang ketiga Hiroshi Muhammad, Muhammad Iqbal Pratama, Naski Azizah, dan Faradifa Sofyan. Next. Di mana untuk materi yang akan kami bahas itu terdiri dari 6 materi. Yang pertama mengenai RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan hubungan dari ketiganya dengan upaya PPLH, serta peran dan kenapa baru diresmikan. Next. Untuk pembahasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Faradifa. Kepada Faradifa, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai apa itu RPPLH. RPPLH itu sendiri merupakan singkatan dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisinya itu berarti perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Fungsinya diantaranya itu mencakup untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menjadi dasar penyusunan RPG dan RPJM, serta menentukan arahan pemanfaatan sumber daya alam, dan memiliki sifat makro dan strategis. Maksudnya itu dalam level kebijakan wilayah. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai KLHS, di mana KLHS itu merupakan singkatan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Posisinya itu sendiri merupakan instrumen pencegahan tingkat KRP yang wajib dilakukan untuk RT RW, rencana tata ruang wilayah, RPJP, dan RPJM. Dengan fungsinya itu yang pertama mengkaji dampak lingkungan pada tahap perencanaan, mencegah kerusakan sejak awal atau preventif, serta menjadi dasar perbaikan KRP sebelum ditetapkan. Sifatnya itu strategis dan preventif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Faradifa. Selanjutnya mengenai AMDAL dan UKL-UPL akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Fidri. Kepada Afif, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan itu adalah terkait AMDAL, di mana AMDAL sendiri merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang berdefinisi sebagai pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha kegiatan yang tidak berdampak penting. Tapi AMDAL ini bersifat wajib bagi proyek. Next. Selanjutnya pembahasan terkait UKL-UPL, di mana UKL-UPL itu sendiri merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, namun tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dokumen UKL-UPL itu memuat identifikasi sumber dampak, bentuk pengelolaan yang akan dilakukan, serta rencana pemantauan. Jadi semua yang dilakukan sehingga berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan lingkungan bagi kegiatan berskala kecil hingga menengah. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afif. Selanjutnya pembahasan mengenai dasar hukum serta hubungan dan alur yang akan dijelaskan oleh Dita. Kepada Dita, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu dasar hukum, di mana di sini terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH. Dan yang terakhir yaitu Permen LHK terkait AMDAL dan juga UKL-UPL. Next. Selanjutnya, hubungan dan alur RPPLH, KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL dalam upaya PPLH. Dari tingkatnya sendiri, untuk RPPLH itu merupakan perencanaan wilayah.
Di sini fungsinya itu menentukan arah pengelolaan lingkungan. Kemudian untuk KLHS itu tingkat kebijakan atau rencana atau program. Fungsinya itu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya untuk AMDAL sendiri itu tingkatan proyek besar. Fungsinya untuk mengkaji dampak penting lingkungan. Dan yang terakhir yaitu UKL-UPL tingkat proyek skala menengah dengan fungsinya itu mengelola dampak yang tidak terlalu signifikan. Next. Selanjutnya yaitu untuk memperjelas lagi hubungan antara alur RPPLH, KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL dalam upaya PPLH, di mana RPPLH ini sebagai fondasi atau basis datanya, di mana sini ada daya dukung dan juga daya tampung, yaitu sebagai kuota alam. Fungsinya untuk menetapkan batas kemampuan lingkungan. Jadinya di sini tuh kayak berapa sih jatah lingkungan yang tersedia yang akan digunakan, kemudian menjadi acuan mutlak bagi yang kedua yaitu KLHS, di mana di sini merupakan filter kebijakan atau rencana pemerintahan. Nah, di sini singkatnya yaitu apakah rencana pembangunan yang akan dilakukan ini melebihi jatah dari kuota yang ditetapkan atau tidak. Nah, ini merupakan fungsinya menguji kebijakan agar tidak melampaui kuota dari si RPPLH ini. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi syarat izin bagi AMDAL atau KLUPL sebagai filter proyek atau eksekusi. Jadi singkatnya untuk si RPPLH ini memberikan jatah lingkungan yang tersedia, kemudian KLHS sebagai apakah perencana bangunan ini melebihi jatah atau kuota yang ditetapkan, dan AMDAL ataupun UKLUPL itu menjadi teknisnya, gimana cara atau teknis agar tidak mencemari lingkungan tersebut. Inti hubungannya itu sistem pengamanan yang berlapis. Jadi tanpa RPPLH kita buta batas, tanpa KLHS tata ruang itu menjadi salah arah, dan tanpa AMDAL atau KLUPL proyek itu bisa menjadi tidak terkontrol. Jadi ketiganya itu wajib ada untuk perlindungan yang utuh. Kemudian bisa dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada Dita. Selanjutnya, pembahasan mengenai kenapa KLHS baru ditandatangani pada tahun 2016 akan dijelaskan oleh Hiro. Kepada Hiro, disilakan. Baik. Terima kasih moderator. Jadi kenapa KLHS baru ditandatangani pada tahun 2016? Jadi pada tahun 2015 sampai 2016 itu Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur atau proyek strategis nasional agar pembangunan masif ini tidak menabrak aturan lingkungan. PPKLHS atau Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 segera disahkan sebagai pengaman agar rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan atau Sustainable Development Goals. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hiro. Selanjutnya itu pembahasan mengenai kenapa RPPLH baru ditandatangani pada tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi kenapa RPPLH baru ditandatangani pada tahun 2025? Nah, amanat UU nomor 32 tahun 2009 sendiri itu mewajibkan pembentukan RPPLH secara nasional. Namun, selama bertahun-tahun, pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi Widodo, penyusunan RPPLH nasional itu sangat sulit karena membutuhkan inventarisasi data lingkungan atau ekoregion seluruh Indonesia yang sangat kompleks. Kenapa baru disahkan pada tahun 2025? Itu karena pemerintahan sendiri itu baru ingin memiliki landasan hukum yang jangkanya panjang. Dengan jangka biasanya itu 30 tahun. Dengan tujuan untuk menjamin visi yaitu Indonesia Emas tahun 2045 itu tetap hijau. Ini mengisi kekosongan hukum di mana selama ini kita membangun tanpa memiliki grand design lingkungan nasional yang baku dalam bentuk peraturan pemerintah. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya itu terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil itu yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH, KLHS, AMDAL, dan UKLUPL merupakan instrumen utama dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Yang kedua, RPPLH berfungsi sebagai arah perencanaan lingkungan jangka panjang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Yang ketiga, KLHS memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program sebelum ditetapkan. Yang keempat, AMDAL dan UKL-UPL berperan mengendalikan dampak lingkungan pada tingkat usaha atau kegiatan dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang kelima, KLHS sering mengalami keterlambatan karena kompleksitas kajian lintas sektor, keterbatasan data dan SDM, serta perlunya sinkronisasi antara kepentingan lingkungan dan pembangunan. Yang terakhir, keberhasilan PPLH sangat bergantung pada komitmen pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi penerapan instrumen tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kelas A. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas perhatiannya. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.